Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Listiani dari kelas C11 NPM 112-11289. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang ma'rifatul insan atau mengenal hakikat manusia. Bagian pertama yaitu ta'aruf al-insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah lainnya. Bahkan, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang mafhumnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Selanjutnya, asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2 yang mafhumnya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Dan unsur langit, karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang mafhumnya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama yaitu hati, akal, dan jasad. Hati atau kolbu secara syariah diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Kemudian akal, di dalamnya ruh manusia bersemaian pula al-aqlu. Tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalbu atau hati. Yang terakhir jasad. Jasad mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Jadi setelah itu, manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah. Yang tercantum dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang mafhumnya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dijadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Ma'rifatul insan bagian kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Ada 5 hakikat manusia. Yang pertama, makhluk atau alal fitrah yang berada di atas fitrah. Kemudian manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, dimuliakan. Maksudnya dimuliakan di sini yaitu ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun atau diberi tanggung jawab yaitu ibadah dan khalifah. Yang keempat, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Yang kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Mereka yang beriman dan membuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah, surga. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa an-nar atau neraka. Selanjutnya, ma'rifatul insan bagian ketiga yaitu tafakul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4.
Dan potensi yang dimiliki manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan. Ketiga, dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Marifatul insan bagian keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafis, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafis dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Dan yang terakhir, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi Marifatul Insan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.